Seorang ayah kayu melahirkan anak besi. Namun bayi ini memiliki hal yang aneh, yaitu ia suka makan kayu. Ayahnya membuatkan anak laki-laki itu kincir bambu, tetapi dia sudah memakan dua sayapnya. Di hari-hari berikutnya, apapun hadiah yang diberikan ayahnya, semuanya akan berubah menjadi makanan di matanya. Ayah membuat pesawat kayu. Sebelum selesai, baling-baling spiral ditelan langsung ke mulutnya. Seiring pertumbuhannya, daya makannya juga meningkat. Peralatan kayu di rumah juga dimakan bersih. Ini menargetkan ruang kayu di rumah. Anak laki-laki itu makan setiap hari, ayahnya juga memperbaiki hari itu. Tapi kecepatan perbaikannya tidak bisa mengimbangi kecepatan makannya. Hari itu, sang ayah menemukan dua tiang besar, dengan susah payah untuk menopang ruangan kayu yang bergoyang itu. Tetapi dia menemukan bahwa putranya sedang menggerogoti pilar penyangga rumah. Melihat rumah berguncang, sang ayah bergegas ke rumah sebelum roboh, melindungi anak di bawah. Meski keduanya tidak terluka, rumah itu sudah tidak ada lagi. Sang ayah dengan cemberut berdiri, marah untuk pertama kalinya di depan putranya. Melihat punggung sang ayah, sang anak sepertinya menyadari kesalahannya. Bocah itu menundukkan kepalanya tidak tahu harus berkata apa. Sang ayah memberinya kincir bambu. Ubah adegan. Pada saat saya bangun, hujan turun dengan deras. Tapi di depannya ada kincir saya. Dia mengambilnya, dia tidak terlihat dimanapun. Dia merasa tidak enak. Dia melihat puncak gunung di kejauhan dan melihat kilatan cahaya. Jadi lari dan lari ke sana. Angin di gunung sangat kencang. Ketika dia mencapai puncak, dia menemukan putranya berdiri di sana, tidak bergerak. Ayah ketakutan setengah mati, membuka ruang pembakaran internal putranya. Api di dalamnya benar-benar padam. Dia meniupkan api, tapi tidak peduli bagaimana dia meniupnya, tidak ada percikan api. Agar tidak menimbulkan masalah bagi ayahnya, bocah itu mengorbankan nyawanya. Sang ayah sangat mengasihani diri sendiri, memeluk putranya erat-erat. Hari itu, saya berpelukan dan berdiri di puncak gunung untuk waktu yang lama. Ketika masih pagi, dia membantu anak itu turun. Letakkan kincir bambu di pangkuan bayi. Pada saat ini, embusan angin lewat, dan kincir tiba-tiba berputar. Sang ayah tiba-tiba membuat keputusan yang berani. Melalui renovasi, ia memasangnya di dada putranya. Pinwheel yang berputar menarik penyala internal agar bergerak. Anak laki-laki itu bangun lagi. Ayah dan anak itu saling memandang, berpelukan erat. Karena cinta, mereka berdua pergi. Tapi juga karena cinta, sehingga keduanya kembali bersama. Anak laki-laki tidak perlu makan kayu lagi. Karena sistem internal bocah itu diubah menjadi tenaga angin. Anak laki-laki bersaing di atas ring. Tetapi ibu di atas ring mencoba mencabut bunga itu. Hanya karena itu adalah kesukaan anak laki-laki itu. Seorang anak laki-laki dengan penampilan besar, tapi hati yang sangat lembut. Hobi terbesarnya adalah menanam bunga. Tapi ibunya, dengan keinginan untuk mengubah hidupnya, membenci hobinya ini. Dia menjatuhkan pot bunga dari meja ke tanah. Dia bahkan menggunakan kisah merusak bunga, untuk memaksa putranya berlatih tinju setiap hari. Di matanya, antara hobi dan piala juara, saya tidak bisa membedakan mana yang lebih baik. Di bawah desakan ibunya, dia memenangkan pertandingan demi pertandingan. Ia menjadi petinju terkenal di daerah tersebut. Tapi itu membuatnya semakin sedih. Dia benci perilaku kasar seperti itu. Setiap kali dia ingin menyerah, ibunya akan berdiri di bawah ring, memegang pot bunga yang dia angkat dan tarik. Karena untuk melindungi hobi kecilnya ini, ia menjadi tawanan ibunya. Pada akhirnya, dia menang sekali lagi. Ibu memegang piala. Tetapi dia menginjak-injak bunga yang paling dia cintai. Anak laki-laki itu sedang berduka. Malam itu sebelum dia tidur, dia memikirkan suatu cara. Dia pergi ke lokernya dan menanam bunga kecil di dalamnya. Dia akhirnya bisa memupuk hobi kecilnya. Sejak hari itu, dia mendengarkan pengaturan ibunya dan berjuang keras di setiap pertempuran. Di malam hari, menyelinap ke lemari untuk menyirami pot bunga kesayangan, mengikuti perkembangan bunga. Hari demi hari, piala kemenangannya memenuhi ruangan. Hari itu, saat dia membuka pintu lemari, tanpa sengaja dia menemukan sekuntum bunga kecil yang tiba-tiba mekar. Dia memeluk pot bunga, tetapi ibunya berlari untuk menemukan rahasia kecil putranya. Dia berbalik ketakutan, lalu memberikan pot bunga itu kepada ibunya. Ternyata bunga ini adalah hadiah yang dia berikan kepada ibunya. Meski sang ibu agak jijik, dia tetap memeluknya dan mengikuti putranya ke pertandingan tinju berikutnya. Saat pertandingan dimulai, dia kembali menyambar tanda cinta. Dia bermaksud untuk merangsang potensi Anda. Tapi sekarang, anak laki-laki itu berdiri diam di sana menatap ibunya. Saat ini, bunga menarik perhatian ibu.
Ternyata bunga ini adalah bunga pemakan manusia. Menyaksikan bunga menelan ibunya, dia memiliki perasaan ditinggalkan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia sengaja menunjukkan wajahnya ke lawan. Dia dipukuli olehnya untuk Kou. Sangat nyaman. Dia mengucapkan selamat tinggal pada pertandingan tinju yang paling dia benci. Dia mengubah semua piala kemenangan menjadi pot bunga. Kemudian tanam di dalam semua jenis bunga yang paling dia sukai.